Bersama-sama katakan, Bapa kau setia. Bapa kau setia. Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan
yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Percaya janji Tuhan, cuma sendiri katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Kami percaya Tuhan, jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami yakin percaya Tuhan, Kau Tuhan yang tidak pernah gagal, tidak pernah lupa akan setiap janji yang sudah Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama mendengar Engkau berbicara bagi setiap kami. Engkau buka mata hati telinga kami, jadikan hati kami tanah yang subur Tuhan, sehingga pada saat benih firman-Mu ditabur dapat bertumbuh, berbuah, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan, Engkau pakai Tuhan, mulut, bibir, lidah hamba-Mu sebagai penyampai kehendak-Mu bagi setiap kami. Tutup bungkus setiap kami Tuhan, tutup bungkus ruangan ini, hati kami, pikiran kami, sehingga hati kami, mata kami hanya terarah mendengar Engkau berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang siap terima berkat firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom. Ya, gimana kabarnya? Luar biasa. Ya. Kita setiap hari disertai oleh Tuhan. Setiap hari kita ada dalam tangan kasih-Nya Tuhan. Bahkan Tuhan katakan kita ini adalah biji matanya. Amin. Yang Tuhan tidak biarkan apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, percayalah Tuhan pasti bertanggung jawab. Kita akan langsung membuka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasalnya yang kedua. Ya, kita akan sama-sama membaca ya, dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya bacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu boleh bacakan ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Kita sama-sama membacanya. Roma pasal 2 ayat yang pertama. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Kami tidak tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi
mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah kau menganggap seperti kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Kita sama-sama bacanya 1, 2, 3. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari mana engkau dan murka Tuhan Allah akan dinyatakan. Amin. Untuk firman Tuhan, kita perhatikan ayat yang kelima. Di sana dikatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukum Allah yang adil dinyatakan. Percayalah, Tuhan selalu adil. Amin. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Siapapun kita di hadapannya, kita sama di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Roma pasal yang kedua ini berbicara tentang ukuran Tuhan bagi semua orang itu sama, atau hukuman Allah atas semua orang. Jadi hanya Tuhan yang bisa memerintah, karena pemerintahan di dunia ini hanya sementara, tetapi pemerintahan atau kerajaan Allah itu yang akan tidak tergoncangkan oleh apapun. Dan firman Tuhan berkata, ayat yang pertama, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, dan engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Di dalam firman Tuhan diajarkan bahwa kita boleh menilai, tapi kalau sudah masuk dalam tanda hal menghakimi, itu selalu ada nilai negatifnya. Kalau menilai itu berbeda, bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi kalau menghakimi, itu dia lebih kepada menuduh atau mengecam, lebih kepada sisi negatif. Firman Tuhan tidak mengajarkan kita supaya tidak menghakimi. Boleh, tapi harus lewat standar firman Tuhan, harus sesuai ukuran Tuhan. Jangan pakai ukuran sendiri, karena manusia seringkali tidak seimbang, tidak benar. Nilai kita ini di hadapan Tuhan ini tidak seberapa, jauh daripada kesempurnaan. Karena saya percaya hidup kita sebagai manusia, bahkan kitab Roma pasal yang ketiga berbicara khusus di sana, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Bahkan hanya di dalam Roma yang berbicara bahwa upah dosa ialah maut. Bahkan di dalam Roma dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Artinya iman kita harus disertai dengan perbuatan kita sehari-hari harus punya standar, yaitu kasih Tuhan harus selalu di atas segala-galanya. Saya percaya kalau kasih Tuhan sudah melingkupi kita, kita tidak akan gampang. Kalau dalam hal menghakimi itu artinya gampang mengacungkan tangan kepada orang lain. Bapak Ibu perhatikan, kadang-kadang kita lebih gampang mengacungkan tangan kita kepada orang lain tanpa kita mengoreksi diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan sebetulnya. Kita ini di hadapan Tuhan hanya buatan tangan Tuhan. Bahkan Tuhan sebut kita sebagai anak. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita boleh diangkat menjadi anaknya. Dan kalau kita sudah menjadi anaknya, firman Tuhan ajarkan harus hidup di dalam standar yang Tuhan, yaitu firman Allah. Di dalam menghakimi, dari tadi pagi saya sudah bicarakan, di dunia ini ada 3 alat yang dipakai. Yang pertama adalah kacamata biasa. Kalau orang yang matanya terganggu atau punya kekurangan, harus pakai kacamata baru bisa melihat. Kalau nggak pakai kacamata, salah. Mau ke kamar nanti naik ke atas karena nggak lihat. Yang kedua, yang sering kali biasa ibu-ibu pesan kepada bapak-bapak, kacamata kuda. Mungkin semua orang yang ada di sini pernah ke tempat rekreasi kan?
Pasti sudah perhatikan bagaimana kacamatanya kuda. Saya dulu di kampung orang sebut ngomong kacamata kuda. Di kampung zaman saya sekarang sudah tidak ada kudanya. Tapi kalau di sini di tempat rekreasi banyak kudanya. Perhatikan kacamatanya. Harus lurus ke depan, nggak boleh lirik-lirik. Bisa nubruk kudanya. Ya. Yang ketiga adalah kacamata firman Tuhan. Amin. Ini yang harus sebagai standar. Kalau di dalam hidup kita, untuk kita menilai diri kita, tidak perlu bertanya ke siapa, tapi bertanya di sini. Cari tahu di sini. Kita akan tahu standar kita di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam ayat yang pertama 3 kali dibicarakan di sana. Di dalam hal menghakimi, jangan sampai engkau menghakimi orang lain, karena engkau sendiri tidak akan bebas dari hukuman Tuhan, karena engkau sendiri belum tentu benar. Paulus mengajarkan kepada orang-orang percaya yang ada di kota Roma bahwa tidak perlu engkau mengacungkan tangan, hanya perlu engkau mengoreksi dirimu. Apa yang harus engkau berbuat di hadapan Tuhan? Karena kalau engkau mengacungkan diri kepada orang lain, apalagi kamu sendiri melakukannya, apakah untungnya bagimu? Tidak ada nilainya, tidak ada maknanya, tidak ada manfaatnya. Bapak Ibu tahu sendiri, pada zaman dahulu yang disebut dengan orang Yahudi, mereka orang-orang yang keras. Waktu lalu kita berbicara tentang Rasul Paulus, dia juga keturunan dari orang Yahudi, tapi dia keturunan papa mamanya adalah orang Farisi asli. Begitu kerasnya, sampai firman Tuhan mencatat Paulus mengejar setiap orang yang percaya kepada Tuhan untuk dibunuh dan dibinasakan. Tapi ketika dalam perjalanan kemuliaan Tuhan dinyatakan, dia dijamah, dia dirubah, dia dibuat menjadi bertobat, menjadi orang yang luar biasa. Dan di situ Paulus ditaklukkan menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu bisa bayangkan, berarti orang-orang Yahudi mereka punya kepercayaan yang mutlak tidak bisa dirubah oleh siapapun. Tapi Tuhan memberikan firman Tuhan untuk bisa meluruskan itu, bahwa hanya di dalam firman Tuhan yang bisa menyelamatkan, bukan hukum Taurat. Makanya di dalam kitab Roma mereka berkata seperti ini, kita kan orang-orang Yahudi, kita kan orang-orang bersunat. Yang lain kan bukan Yahudi, kan mereka bukan orang yang bersunat. Artinya mereka orang-orang kafir. Kenapa mereka diselamatkan? Jadi orang-orang Yahudi, mereka merasa bahwa mereka orang yang spesial di mata Tuhan. Mereka bangsa yang dipilih, bangsa yang begitu dihargai oleh Tuhan, sehingga mereka merasa bahwa mereka pantas untuk menghakimi orang lain yang tidak mengenal Tuhan, dan hidup mereka tidak sesuai dengan standar yang mereka percayai, yaitu hukum Taurat. Makanya Paulus lalu di surat Roma, Paulus tidak datang ke Roma, tapi Paulus menulis surat Roma dan mengirimkan ke sana. Makanya ayat yang terakhir berbicara tentang keinginan Paulus untuk ke Roma, untuk bertemu dengan orang-orang yang percaya di sana, supaya mereka diselamatkan. Karena Paulus tahu apa yang kamu percaya ini hanya sementara, bahkan sifatnya tidak kekal. Tapi yang Paulus mau ajarkan itu adalah kasih Tuhan yang kekal, atau hanya satu yang bisa menyelamatkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Paulus berani berbicara seperti itu? Karena dia sudah mengalaminya. Ketika Paulus bertobat, bahkan murid-murid Tuhan pun menolak Paulus. Jangankan dia datang, sebut namanya pun mereka takut. Murid-murid Tuhan takut mendengar namanya Paulus, yang sebelum dia bertobat namanya adalah Saulus. Sebut namanya, mereka tidak berani kalau dia kumpul di situ, karena dia terkenal begitu jahatnya, begitu kejahatannya terdengar di mana-mana, begitu kekerasannya terdengar di mana-mana, sehingga orang-orang takut berkumpul dengan dia. Tetapi di dalam surat yang pertama, di pasal yang pertama, kedua, bahkan sampai pasal-pasal selanjutnya, dia hanya bercerita tentang kasih karunia Tuhan. Dia bilang, kalau kita bisa selamat, itu bukan karena kemampuan kita, tapi itu karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini saya bersama Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini, kita bisa menikmati itu kasih Tuhan, itu bukan karena kemampuan kita, itu bukan karena kehebatan kita, tapi semuanya adalah anugerah Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu pernah membayangkan, pernah berpikir, di luar sana masih banyak orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Di luar sana masih banyak orang yang belum mengerti tentang anugerah Tuhan. Harusnya kita sebagai orang yang sudah dipilih, sudah ditetapkan
Bahkan kita sudah mengenal anugerah yang sebetulnya bisa menyelamatkan, bahkan yang kekal adanya adalah Tuhan Yesus. Amin. Kita mesti bersyukur. Hidup ini adalah milik Tuhan, tidak ada yang dapat dibanggakan. Jadi yang pertama yang Rasul Paulus menunjukkan kepada orang-orang Yahudi, hal yang pertama adalah Rasul Paulus membuktikan secara umum bahwa orang Yahudi, bahkan orang yang bukan Yahudi, ternyata mereka sederajat di hadapan pengadilan Tuhan. Firman Tuhan mencatat di dalam kitab Pengkhotbah, semua di kolong langit ini akan sia-sia, tapi hanya satu yang akan kekal, orang yang takut akan Tuhan. Amin. Ada saatnya nanti kita dihakimi, dan hakim yang adil itu hanyalah Tuhan. Kita seringkali salah, manusia seringkali salah menilai kita, tapi satu yang harus kita percayai, Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita. Bahkan kalau hari ini Tuhan tempatkan kita di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di mana pun kita berada, ingat satu hal, Tuhan tidak pernah salah pilih kita di sana. Ada maksud dan rencana Tuhan. Kenapa Paulus berani berkata seperti itu? Dulunya juga dia nggak mengerti rencana Tuhan, tapi ketika dia mengabdikan dirinya untuk mengenal kasih Tuhan lebih dalam, makanya dia berani berkata bahwa kita sederajat di hadapan Tuhan. Sederajat artinya sama nilainya, tidak ada bedanya. Kalau satu orang di hadapan Tuhan 100%, semua 100%, enggak bilang yang gemuk 80%, yang kurus 60%, yang tinggi nanti 90%, yang kelihatan baik 100%, tidak, semuanya sama di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa membicarakan penilaian terhadap orang-orang, karena itu haknya Tuhan. Itu yang Tuhan mau katakan, itu yang Rasul Paulus mau mengungkapkan kepada orang-orang Yahudi. Engkau sama di mata Tuhan, tidak perlu engkau mengurusi kiri kanan, karena engkau ternyata sama di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam firman Tuhan di dalam Matius, dia berkata seperti ini, kalau engkau bisa mengeluarkan balok di matamu, baru engkau bisa melihat selumbar di mata saudara. Bayangkan Bapak Ibu, selumbar itu setitik. Kalau kami ibu-ibu memasak itu cinta terlalu besar, selumbar itu kecil, mungkin seperti biji sesame satu titik lah. Itu selumbar itu kecil. Jadi kadang-kadang kita sebagai manusia cenderung melihat selumbar di mata saudara daripada balok di matanya sendiri tidak dilihat. Bayangkan sebuah balok, jangankan balok, tangan ditaruh di sini, apa saya bisa melihat? Tidak bisa. Makanya Tuhan bilang, lebih baik hidup kita benarin dulu di hadapan Tuhan, baru engkau bisa membawa orang lain datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam surat-suratnya Paulus, dia berbicara seperti ini, kalau engkau berani menjadi guru, berarti tanggunganmu lebih berat daripada murid. Gak gampang jadi seorang guru, karena engkau harus lebih mampu daripada muridnya. Kalau sampai hari ini kita membuktikan bahwa Tuhan itu benar, Tuhan itu adil, kita pun juga harus adil terhadap orang lain. Bahkan firman Tuhan di dalam Amsal katakan seperti ini, lebih baik tegurannya nyata daripada kasih yang tersembunyi. Tapi seringkali manusia kalau ditegur itu susah, gampang susah. Siapa sih yang mau ditegur? Jangankan kita sebagai orang tua begini, anak-anak yang masih kecil kalau ditegur itu ngambek, apalagi orang tua. Hati-hati ya Bu, di luar jam-jam segini, apalagi melewati tempat-tempat terawan, di sana ada tanda berbahaya, ada lampu kuning di sana. Itu yang Tuhan mau ajarkan. Kemanapun engkau pergi, ingat, hati-hati. Perhatikan apa yang harus engkau lakukan dan apa yang harusnya engkau tidak boleh melakukan. Jadi engkau harus pakai pandangan Tuhan untuk bisa melihat segala sesuatu. Hal yang kedua yang Rasul Paulus mengajarkan kepada orang-orang yang percaya di kota Roma, yaitu orang-orang Yahudi. Yang kedua adalah Paulus menunjukkan kepada orang-orang yang ada di sana supaya mereka jangan gampang menghakimi orang lain, atau mereka
merasa mampu, merasa bisa, atau dengan kata lain, jangan egois. Engkau harus tahu bahwa apapun kebangsaanmu, apapun kedudukanmu, engkau tidak dikasih wewenang, tidak dipercayakan wewenang oleh Tuhan untuk engkau bisa menghakimi, mengatur, bahkan mengutuki orang lain. Tapi engkau harus menyatakan kasih dan kebenaran daripada Tuhan. Bapak Ibu boleh percaya, hanya di kitab Roma ini yang selalu berkata seperti ini. Pasal selanjutnya, pasal yang ke-11 kalau tidak salah, berbicara bahwa hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Maaf, kasih dunia ini seringkali tidak kelihatan. Tidak kelihatan tulus atau pura-pura. Tapi di hadapan Tuhan, semuanya Tuhan mendeteksi dengan jelas. Tulus dan pura-pura itu Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan hal yang ketiga yang Rasul Paulus mau mengajarkan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan, bahkan kita semua yang ada di tempat ini yang sudah mengaku milik Tuhan atau milik Kristus, ternyata Paulus mau menyatakan bahwa pemerintahan daripada Tuhan tidak akan pernah berubah. Jadi apa yang Tuhan ajarkan di sini, nanti sampai pada akhirnya tidak ada yang berubah di sini. Semua akan Tuhan lihat. Hari-hari ini hidup kita di hadapan Tuhan. Suatu saat nanti ada saatnya kita ada di meja penghakiman, dan kita akan tahu ternyata siapa kita di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan tunggu nanti sampai di meja penghakiman, tapi hari-hari ini kita mulai mengoreksi diri kita. Kita mulai menilai diri kita. Apa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan? Apa yang sudah kita berbuat di hadapan Tuhan? Sepanjang kita menjadi orang percaya. Kalau saya pribadi lahir keluar sudah dari Kristen, tapi tidak tahu kita semua ada di sini. Sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Dan sudah berapa sejauh mana kita perhatikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena itu yang akan menjadi standar di dalam hidup kita. Karena Tuhan katakan, semua dunia dengan kejayaannya akan binasa, bahkan tidak ada yang kekal. Tapi hidup kita di hadapan Tuhan itu yang akan kekal. Dan ternyata ada hal lain yang Rasul Paulus mengajarkan kepada orang Yahudi, bahkan untuk kita semua. Ayat yang keempat dan kelima, ternyata firman Tuhan mengajarkan, bahkan Rasul Paulus ternyata mengajungkan tuduhan kepada mereka bahwa kalau mereka memakai pikiran mereka atau memakai ukuran mereka sebagai manusia, yang pertama mereka meremehkan kebaikan Tuhan. Kalau mereka bisa dipilih diselamatkan, itu bukan karena kepintaran mereka, tapi itu adalah kemurahan Tuhan. Amin. Itu adalah kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kalau sampai hari ini saya bersama Bapak dan Ibu masih ada dalam standarnya Tuhan, itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu adalah haknya Tuhan. Itu adalah miliknya Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, ternyata kemurahan Tuhan itu mau mengajarkan kita kepada pertobatan. Mungkin sudah lebih 10 kali saya berbicara tentang pertobatan. Saya berbicara tentang pertobatan. Yang pertama di dalam bahasa aslinya adalah lupeo. Lupeo artinya berduka atau sedih. Di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9 itu berbicara 5 kali sana. Berbicara tentang berduka atau bersedih ketika kita mengingat-ingatkan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, seorang bonek pun ketika dia dijamu oleh Tuhan, pasti dia duduk dan merenung siapa dia di hadapan Tuhan. Sekalipun dia hebat, tapi suatu kelak nanti ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita akan merenungkan, bahkan mungkin kita membuka mata untuk melihat Tuhan pun kita tidak sanggup, karena begitu Tuhan kudus adanya. Jadi jangan sampai kita meremehkan kebaikan Tuhan seperti yang firman Tuhan ajarkan, karena Tuhan mau supaya kita boleh hidup di dalam kemurahannya, yaitu kita hidup di dalam pertobatan. Amin.
Dan yang kata yang kedua berbicara tentang pertobatan, yaitu metamelomai, artinya menyesal atau penderitaan. Ada satu lagu kan, biasanya kalau di Paskah gereja-gereja tua menyanyikan seperti ini lagunya, refnya. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Lagu ini bisa menyentuh. Ada seorang anak Tuhan waktu dia masih muda, dia disentuh oleh Tuhan dan dia menyanyikan lagu ini di hadapan Tuhan. Dia katakan, Tuhan, aku menyesal dan aku mau mengiring Engkau sampai seumur hidupku, karena aku tahu hidupku adalah milikmu. Kalau kita meresponi setiap kata-kata daripada Tuhan tentang pertobatan, kita tidak akan berani mengingkarinya, karena kita tahu maaf Tuhan untuk menyelesaikan pelanggaran kita atau dosa kita, Dia harus menahan nyawanya, bahkan rela mati di atas kayu salib. Darahnya harus bercucuran, bahkan Dia menembuskan nyawanya untuk menembus saya dan saudara. Amin. Kita harus menghargainya. Kata yang ketiga yang berbicara tentang pertobatan, yaitu metanoia, artinya pertobatan atau berubah pikiran. Orang harus bertobat ternyata dari pikiran. Apa yang kita pikirkan hari-hari ini? Kita berpikir untuk tetap setia kepada Tuhan, atau kita tetap berpikir bahwa ternyata kasih Tuhan sudah cukup bagi kita? Atau kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, kok seolah-olah hidup ini tidak adil Tuhan? Seolah-olah yang aku dapatkan hanya kesedihan, hanya kekecewaan, hanya sesuatu Tuhan yang membuat saya tidak mampu merasakan kebaikan Tuhan. Yang Tuhan mengajarkan adalah pertobatan sejati. Ternyata ada satu kata yang berlawanan dengan pertobatan. Ada 3 kata yang kita pelajari tadi. Ada satu kata yang berlawanan. Ternyata ada pertobatan palsu. Di dalam sejarah atau di dalam pasal aslinya dikatakan metamelomai, pertobatan yang palsu. Pertobatan yang palsu ternyata pernah dialami oleh Yudas Iskariot. Dia seolah-olah mengikut Tuhan, tapi pada akhirnya dia mengkhianati Tuhan. Itu artinya pertobatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hanya kelihatan bertobat, tapi dalam hati siapa tahu? Hanya Tuhan yang tahu. Makanya ada pepatah, dalam laut dapat diduga, tapi dalam hati siapa yang tahu? Firman Tuhan pada sore hari ini mengajarkan kepada kita ada beberapa hal standar firman Tuhan. Untuk kita hidup benar, bahkan kita pasti mendapat keadilan daripada Tuhan atau pembelaan daripada Tuhan yang sudah kita pelajari. Coba kita perhatikan ayat yang ke-11. Firman Tuhan ajarkan bahwa Allah ternyata tidak memandang bulu. Siapa kita di hadapan Tuhan sama. Ada lagu kan, orang rambut lurus, rambut keriting, mata sipit, mata bulat, lagu sekolah minggu. Masih zaman saya belum, masih zaman dahulu. Mau kulit hitam, kulit putih, semuanya sama di mata Tuhan. Amin. Bilang kiri kanannya, ternyata kita sama. Ternyata kita sama ya. Ya. Untuk menutup firman Tuhan, tadi pagi saya sudah bicarakan suatu kali pas tadi ibadah. Firman Tuhan ternyata sekitar 10 tahun yang lalu sudah saya alami tentang standarnya Tuhan. Memang tidak enak, tapi harus mau. Suatu saat saya mau pelayanan, waktu itu kita masih dididik di sekolahan. 2 kali saya pulang dari pelayanan karena saya merasa saya tidak pantas. Pertama, setiap Sabtu, kalau Jumat Sabtu itu kalau di asrama libur, boleh pergi ke tempat pelayanan.
yang sudah ditentukan boleh memilih sendiri, boleh ikut kakak-kakak yang sudah lebih berpengalaman, boleh ikut melayani di suatu gereja. Setiap hari Sabtu berangkat pada tantangan. Tuhan, setiap kali berangkat kok hatinya kok gak damai, ada sesuatu yang tidak beres di hati. Kalau kita bawa ke pelayanan juga terasa tidak nyaman. Bagaimana kita mau merasakan hadirat Tuhan kalau di hati ini terdapat sebuah lubang? Jadi saya pulang, saya mau masuk pintu gereja, saya mau tekan bel di pintu gereja. Ada suara, tinggalkan tempat ini, engkau tidak layak masuk. Saya pulang. Karena waktu itu saya punya musuh dalam selimut. Musuhnya mungkin kan teman sendiri. Kalau musuh orang di dalam rumah, setiap hari kita berhadapan, bangun pagi dilihat, sebelum tidur dilihat, mau makan dilihat, bagaimana dilihat. Itu gak enak. Ada sesuatu yang rasanya tidak nyaman. Saya ingat, Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau mengajariku supaya aku mengampuni. Aku pulang, ia mengampuni, tapi lihat orangnya aku gak sanggup. Rasanya aku tak campi-campi, biar hilang di depan mata saya. Kalau kita punya musuh, doa kita biar cepat selesai. Betul? Tuhan, kalau perlu jangan lama-lama. Tuhan ambil dia lebih cepat, Tuhan, supaya saya tidak lama-lama melihat dia, karena hati ini tak sanggup. Saya pulang, saya merenungkan, Tuhan, ya Tuhan, saya mengampuni. Tapi terulang lagi hal yang sama. Saya sudah dalam gereja, mau berjamuan. Kalau gereja-gereja tua, biasanya kalau gereja-gereja kebanyakan rotinya ada ayatnya. Ayat rumah saya temukan. Waktu mau perjamuan, kan kita angkat roti. Saya kan sempat ngintip ayatnya. Ayatnya di Roma ternyata bilang seperti ini: berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Saya tinggalkan roti perjamuan, saya tidak jadi perjamuan karena saya merasa di hati saya, karena hati saya sudah gerombol. Bukan kasih yang saya tonjolkan, kutukan pun bukan 1 turunan, 7 turunan sudah saya keluarkan sepanjang perjalanan di gereja. Saya pulang, saya tinggalkan, tangan saya gemetar. Saya tidak sanggup untuk menikmati tubuh dan darah Tuhan karena saya belum layak di hadapan Tuhan. Saya tinggalkan roti perjamuan, saya pulang. Saya bilang saya sakit, padahal tidak, karena saya bukan sakit hati. Saya pulang, saya berdoa sama Tuhan. Di situ pelajaran buat saya. Ternyata saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan mau supaya kita utuh, jangan sampai ada yang bolong. Karena nanti pada saatnya nanti Tuhan sendiri yang akan menghakimi, bukan kita yang menghakimi, tapi itu urusannya Tuhan. Itu pengalaman, mungkin lewat itu bisa menjadi berkat bagi kita. Apalagi kita yang sudah berumah tangga, mungkin mau berangkat di gereja, Sabtu sudah siap-siap, melihat suami modelnya, haleluya. Suami juga sudah siap-siap, sudah berdoa syafaat, persiapan perjamuan kudus, melihat istrinya, haleluya. Jadi kita masuk ke dalam gereja, hati ini tidak plong, hati ini tidak bebas. Tuhan mau kita lepaskan. Saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan mau beban kita diambil oleh Tuhan. Jangan sampai kita bawa pulang. Amin. Amin. Biarkan firman Tuhan